Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Abdillah Firdaus SAG. Dengan tema kita hari ini, perbedaan antara husnuzon dengan terperdaya. Kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang Ustadz akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat serta para pendengar Radio Roja Darussalam maupun Sriwijaya Mengaji dimanapun berada. Tafadhal masykura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Pertama dan utama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir yang ada pada diri kita, harta, benda dan yang lain sebagainya. Lebih-lebih lagi nikmat batin, yakni nikmat Islam, nikmat sunnah, sehingga kita dengan nikmat Islam dan sunnah itu kita terbimbing dapat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentu seorang mukmin senantiasa menyebut-nyebut akan nikmat Allah Jalla wa Ala yang besar ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun dengan nikmat dari Tuhanmu hendaknya engkau senantiasa menyebut-nyebut. Ya, wujud syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena semua yang datang kepada kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil dari jerih upaya kita. Bahkan diri kita adalah pemberian Allah. Ya. Adalah pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa.
penyakit dan obat. Ya. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa, buah karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada fasal Al-Farqu baina husnul dhan wal ghurur. Ya, perbedaan antara baik sangka dengan terpedaya atau tertipu. Kita masih ada kaitannya dengan bahasan yang lalu, ya. Husnul dhan. Dan husnul dhan adalah baik sangka yang ketika seorang baik sangka maka akan melahirkan kebaikan, ketaatan setelahnya. Ya, kalau baik sangka ternyata tidak melahirkan kebaikan, tidak melahirkan ketaatan, maka ini bukan baik sangka atau husnul dhan, akan tapi ini adalah maghrur, tertipu. Oleh karena itu pentinglah bagi kita untuk dapat membedakan mana yang dikatakan husnul dhan, mana pula yang dikatakan al-maghrur, orang tertipu ataupun yang terpedaya. Kata muallif, kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, faqad tabayyana al-farqu baina husnul dhan wal ghurur. Ya, sungguh telah jelas, ya. Setelah jelas bagi kita apa itu husnul dhan, baik sangka, dan apa itu pula terpedaya atau tertipu. Kata beliau, husnul dhan itu adalah menghantarkan seseorang kepada amalan, termotivasi, menganjurkan, dan bahkan menggiring seseorang yang senantiasa berbaik sangka, yakni dengan kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Ini adalah yang dikatakan husnul dhan. Ini pendapat yang benar, ya. Adapun ketika seseorang yang dia husnul dhan akan tetapi justru amalannya justru menggiring dia kepada kebinasaan, menggiring dia kepada maksiat, ya, ini bukan husnul dhan, ya, ini bukan husnul dhan, bukan baik sangka, tapi ini adalah al-ghurur, tertipu, ya, tertipu. Kata beliau juga, husnul dhan itu huwa ar-raja. Ya. Husnul dhan itu adalah ar-raja, berharap atau harapan. Ya, faman kana raja'uhu hadiyan ila at-ta'ah wa zajiran lahu 'anil ma'siyah fa huwa raja'uhu sahih. Wa man kanat bitalatuhu raja'an wa raja'uhu bitalah tafriyatan fa huwa al-maghrur, fa huwa al-ghurur. Ya. Barang siapa yang harapannya, rojaknya kepada hidayah, kepada petunjuk, ya, yang mengarahkan dia, mengantarkan dia, memberikan motivasi dia kepada ketaatan, yang mencegah dirinya dari kebinasaan, mencegah dirinya dari kemaksiatan, maka harapannya, rojaknya adalah benar. Ya, rojaknya benar. Akan tetapi ketika rojaknya, harapannya mengarahkan dia kepada kelalaian, ya, meremehkan akan perintah, meremehkan akan suatu larangan, ya, mungkin larangan dia anggap suatu kebaikan, perintah dianggap olehnya sebagai kesalahan, ya, maka tentu ini al-ghurur, tertipu, terpedaya. Al-maghrur, orang-orang yang terpedaya. Artinya apa? Ketika seorang
husnudzan akan melahirkan harapan. Ya, akan melahirkan harapan kebaikan demi kebaikan. Ya, mengarahkan kepada menganjurkan, memberikan motivasi dia kepada ketaatan. Artinya dia berbuat, berusaha, beramal, mengerjakan kebaikan, meninggalkan larangan. Tidak berpangku tangan sehingga dia berharap ingin masuk surga tanpa amal. Ya. Maka kata beliau, kata muallif, kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, walau anna rajulan kanat lahu ardun ya yu'ammilu ay ya'ud alaihi min mughilliha ma yanfa'uhu fahmalaha walam yabdhura walam yabdhurha walam yahrusuha wa hasana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harsin wa badrin wa shaqin wa ta'ahadin wa ta'ahadil ardi la'iddatun nasu min asfah sufaha. Ya. Kata beliau, kata Ibn Al-Qayyim, ya, kalau seandainya seseorang, ya, kalau seandainya seseorang dia memiliki sebidang tanah, ya, sebidang tanah, dia berharap bahwasanya sebidang tanah ini akan memberikan manfaat kepada dirinya, akan memberikan hasil kepada dirinya, akan memberikan manfaat kepada dirinya. Sebidang tanah, ya, tanahnya subur, ya, tapi dia tidak membajaknya, tidak dia kelola, tidak dia olah, tidak dia cangkul, nggak dia bajak, tidak dia badrin, dia tanami, nggak dia tanami, cuman ditengokin begitu, mengharapkan hasil, ya. Tidak pula dia dia siram, dia airin. Maka ketika seorang yang dia mengharapkan ya sesuatu dari tanah yang ada, ya lahan yang ada, memperoleh hasil tanpa ada usaha, maka tentu kita sepakat orang-orang seperti ini adalah orang-orang ya asfahin nas, sebodoh-bodoh manusia. Ya nggak mungkin ketika seorang mengharapkan tanah yang subur tanpa dikelola meraih hasil yang banyak, maka kita katakan nggak mungkin akan mendapatkan hasil. Ya wajib dia mengusahakan tanah tersebut, dia kelola, dia bajak, dia tanami, ya, dia siram sehingga dia betul-betul subur, ya, ada yang tumbuh di atas tanah tersebut, di atas tanah, di sebidang tanah tersebut. Begitu juga kata muallif, kalau seandainya seseorang berbaik sangka sehingga rojaknya, harapannya kuat, ya, sangat berharap dia ingin mendapatkan hadir kepada dirinya seorang anak, dia mengharapkan keturunan, ya, dia mengharapkan keturunan, tapi nggak mau nikah misalnya kan, nggak mau nikah, tapi mau dapat anak, ya, atau nikah, istri nggak digaulin, min ghairi jima'in, ya, udah nikahin, sudah dia tinggalkan begitu ya, nggak dia jima'in, ya. Dapat anak, ya nggak dapat, cuma ditengokin istrinya, ya. Atau yasira a'lam ahli zamanih min ghairi talabin lil ilmi wa harfin tammin alaih. Ya. Atau dia ingin menjadi seorang yang alim, ya, faqih dalam masalah ilmu, tapi dia nggak mau belajar, nggak belajar. Tapi harapannya apa? Ingin pinter, ingin menjadi alim, mahir dalam ilmu, mau dakwah dan seterusnya, tapi nggak ada usaha untuk belajar.
Ya, nggak ada usaha untuk menuntut ilmu, nggak ada semangat sama sekali. Ya, mungkinkah dia dapat ilmu? Sementara harapannya tinggi, sementara harapannya kuat, nggak mungkin. Ini namanya bukan husnul dzan, tapi maghrur, orang-orang yang tertipu. Wa amsali dzalik, ataupun banyak lagi yang lainnya. Wakadzalik, demikian juga kata beliau, man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu min al-fawzi bid-darajatil 'ula wan na'im wal muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala biimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wabillahi taufiq. Ya. Begitu juga kata muallif, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang-orang yang berbaik sangka, berhusnudzan, ya, yang harapannya tinggi, harapannya kuat, ya, untuk memperoleh apa? Kesuksesan, memperoleh keberhasilan, mendapatkan derajat yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Ya, di mata siapa? Di mata Allah Tabaraka Ta'ala. Diharapkan, dia mengharapkan apa? Kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi dia tidak melakukan ketaatan. Tidak melakukan ketaatan. Tidak pula dia mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pula dia mengerjakan yakni al-awamir, perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pula dia meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian ma'asyiral muslimin, pemirsa pendengar radio Roja Darussalam rahimakumullah. Artinya apa? Ketika seorang berhusnudzan, berbaik sangka, akan melahirkan kebaikan-kebaikan, ya. Tidak hanya sekedar angan-angan. Maka orang yang harapannya tinggi, harapannya besar, pasti akan melahirkan sesuatu yang besar pula, ya. Ada feedback, ya, dari harapannya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina jaharu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang-orang yang berharap, ya, akan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka lakukan? Mereka berhijrah. Berbuat mereka. Tidak berpangku tangan. Mereka berjihad. Ya, mereka pun berjihad. Berjuang, jihad diri mereka, jiwa raga mereka, mereka berjihad. Dengan harta mereka, mereka korbankan. Maka mereka termasuk orang-orang yang benar dalam mewujudkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mewujudkan harapan mereka. Ya, kalau mereka berharap, ya mereka melakukan upaya, usaha. Ya. Dalam ayat lain dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seseorang untuk meraih hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah karuniakan, Allah sandingkan dengan apa? Mujahadah. Ada mujahadah. Gak mungkin dia dapat hidayah tanpa mujahadah. Gak mungkin dia ingin mewujudkan, merealisasikan harapannya tanpa ada dia hijrah, ya. Karena hakikat hijrah berubah dari keburukan kepada kebaikan, dari maksiat kepada ketaatan, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Hijrah atau hijratul makan,
berpindah tempat dari tempat yang maksiat kepada tempat yang taat, tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Ada usaha. Maka perhatikan, ya. Fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhihi ta'at. Ya. Kemudian muallif mengatakan, Ibnu Qayyim menyatakan, apa kata beliau? Wa qala al-mughtarrun, berkata orang-orang yang tertipu, ya. Berkata orang-orang yang terpedaya. Kata mereka, innal mufarritin al-mudayyi'in li huquqillahi mu'attilin li awamirih al-ba'in ala ibadih al-mutajarri'in ala muharimihi ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang yang terpedaya mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mufarrid, ya, yang tafrid, meremehkan, ya, mudayyi', menyia-nyiakan akan hak Allah tabaraka wa taala, ya, yang mereka harus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah, mentauhidkan Allah. Mereka mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyia-nyiakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mutajarri'in, terang-terangan bermaksiat, berani menentang Allah tabaraka wa taala, melanggar hal-hal yang Allah tabaraka wa taala haramkan. Nah, orang-orang yang disebutkan orang-orang yang terpedaya ini, kata mereka, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah hakikatnya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka inilah orang-orang yang hakikatnya yarju rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tertipu. Ya, kata mereka, ketika mereka terjatuh kepada maksiat, mereka lalai, mereka berbuat dosa dan seterusnya, ya wajar, mereka ini hakikatnya untuk kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan nggak cukup. Ya, tanpa berbuat menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, sementara itu mereka melanggar perkara-perkara yang Allah Jalla wa Ala haramkan. Mungkinkah itu terjadi? Nggak mungkin. Ini namanya apa? Angan-angan, ya, angan-angan tanpa ada usaha. Oleh karena itu, kata muallif, bahwasanya yang dikatakan raja, berharap dan berbaik sangka, maka dia harus menyertakan dengan mendatangkan, melakukan sebab-sebab, ya, menunaikan sebab-sebab. Dan inilah hikmahnya Allah tabaraka wa taala, kenapa dia menurunkan syariat, qadarnya, pahala, kemuliaannya, ya. Maka hendaknya seseorang hamba melakukan sebab-sebab tersebut. Kemudian dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Kemudian dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Walaupun dia tidak boleh semata-mata menyandarkan berharap dengan dia melakukan sebab tadi. Disandarkan sepenuhnya, nggak boleh. Itu wasilah saja. Ya, itu wasilah semata-mata, wasilah saja. Akan tetapi wasilah itu yang menghantarkan dia akan mendapatkan rahmat Allah. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena berapa banyak orang melakukan sebab ternyata dia tidak peroleh. Ya. Maka jangan pernah seseorang
putus asa. Ya. Karena boleh jadi ketika seseorang berharap akan dunia misalnya ya. Ketika seseorang berharap akan dunia, ya, orang mukmin, orang munafik, orang fajir misalnya berharap akan dunia, orang mukmin pun demikian. Orang fajir diberikan, orang maksiat, orang taat dan tidak diberikan seolah-olah demikian. Maka jangan pernah seseorang mengukur kebaikan atau Allah itu memberikan rahmat, Allah itu memberikan kebaikan diukur dari sisi dunia. Enggak, ini salah besar. Ya, keliru. Sebagaimana pada beberapa pertemuan yang lalu Allah mengatakan dalam sebuah hadis dalam Jami' At-Tirmidzi, ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak dicintai. Perhatikan. Jadi jangan pernah orang mengukur Allah itu baik, Allah itu memberikan rahmat, Allah kasih, Allah sayang ketika Allah memberikan dunia. Enggak. Dunia orang kafir pun dapat. Ya. Maka boleh jadi kata para salaf, orang-orang yang tertipu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain istidraj, dia tidak sadar kalau itu adalah istidraj. Ya. Orang yang tertipu sehingga ditutupi Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara dunia dan semisalnya, sementara dia tidak menyadari. Orang yang terfitnah pun terfitnah dengan perkara-perkara dunia, ya, dia dipuji oleh manusia, ya, keburukan disangka kebaikan dan seterusnya, dan dia tidak menyadari, ya, dan dia tidak menyadari. Oleh karena itu jangan pernah kita berpikir, ya, ketika Allah membukakan dunia kepada seseorang maka Allah memberikan rahmat kepadanya. Tidak, belum tentu, ya. Maka hadis yang telah kita sebutkan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai, ya. Dan Allah hanya memberikan iman kepada tidak Allah memberikan iman melainkan orang-orang yang Allah cintai, ya. Wala yu'til iman, dan Allah tidak memberikan iman melainkan kepada orang-orang yang Allah cintai, ya. Pemirsa pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita berbicara masalah roja, harapan, berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ada lawazim, yakni syarat-syarat dari roja itu. Ya. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi seorang yang ingin mendapatkan, ketika seorang berharap, ya, terhadap sesuatu, maka wajib dia mengetahui syarat-syarat daripada roja tersebut. Ya, seseorang berharap itu di sini paling tidak ada 3 kata muallif. Ya, ada 3 hal yang harus diketahui oleh seseorang yang berharap, ya, akan ya, karena husnudzan, berbaik sangka, ini adalah artinya seseorang berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini ada 3 hal yang harus diketahui seorang yang berharap. Ya. Pertama apa? Mahabbatu ma yarju. Wajib dia mencintai terhadap apa yang dia cintai. Nah, terhadap apa yang siapa yang diharapkan. Wajib dia mencintai apa yang dia harapkan. Siapa yang diharapkan? Ya.
Wajib dia mencintai. Ketaatan, kebaikan, dan zat yang telah memerintahkan ketaatan, yang memerintahkan kebaikan. Wajib dia mencintai. Ya. Sebagaimana ketika kita ingin mencintai Allah atau mendapatkan kecintaan Allah SWT, maka wajib kita mencintai kekasihnya di antaranya. Maka ayat ini adalah ayat fitnah. Ya. Bagi ketika ayat ini turun, para sahabat berusaha untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan jika kalian ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mencintai Allah? Ya mencintai perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Mencintai siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Mencintai kasihnya, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian khaufuhu min fawatihi, dan dia khawatir, takut kepadanya, ya, daripada apa yang diharapkan luput, tidak dia peroleh, tidak dia dapatkan ketika dia mencintai Allah tabaraka wa taala dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Dia khawatir, dia takut terhadap apa yang dia cintai luput, tidak dia dapatkan. Ada kekhawatiran, ada was-was. Ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka khawatir ketika mereka beramal, khawatir amal mereka tidak diterima Allah tabaraka wa taala. Adapun kita, masya Allah, jauh, sangat jauh berbeda. Bagaimana rasa takut atau khawatir kita dari amal kita, ya, sangat jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, sa'yuhu min tahsilihi bihasbil imkan. Ya, mengusahakan, berusaha semaksimal mungkin di dalam memperoleh apa yang dia cintai, ya, dengan sekemampuan dirinya, ya, dengan berbagai macam cara dia usahakan. Maksud berbagai cara yang benar, yang dibenarkan oleh syariat, ya, bukan dengan cara-cara yang melanggar syariat. Nah, dia mengusahakan, ya, dia berusaha untuk mendapatkan kecintaan terhadap apa yang diharapkan. Dia yang kedua takut dari apa yang diharapkan itu luput, tidak dia raih, tidak dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang penting dalam masalah harapan ini, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh sesuai dengan kemampuannya, ya, dengan berbagai macam cara. Ya. Oleh karena itu, harapan ini, husnul dzan dan seterusnya, ya, ketiga hal tersebut merupakan tiga hal yang saling memberikan andil, ya. Salah satu hilang maka dia tidak berfaedah, tidak memberikan bekas, ya. Maka dia ketiga hal tersebut saling membantu antara satu yang lain. Ketika ini luput maka ini hakikatnya bukan roja yang sesungguhnya, bukan harapan atau husnuzan yang benar, melainkan adalah bab al-amani, ya, hanya sekedar angan-angan, ya, hanya sekedar angan-angan. Kemudian dalam hadis
dalam Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang khawatir ini terlambat, ya, maka dia berusaha untuk mengejar, meraih, ya, jangan sampai terlambat. Dia berusaha agar dia jangan sampai dia ketinggalan, sehingga dengan dia berjalan, berlari sehingga dia sampai kepada tujuan. Maka ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sil'atullah ghaliyah, dagangan Allah SWT itu mahal. Ya, sesungguhnya dagangan Allah SWT itu sangat mahal, ghaliyah. Maka ketahuilah, sesungguhnya dagangan Allah SWT itu adalah al-jannah. Jannah. Dagangan Allah SWT jannah. Ma'asyarul muslimin, pemirsa, ya. Maka akankah seseorang ingin meraih jannah dengan hayalan, bermimpi, angan-angan saja? Nah, seseorang untuk meraih jannah harus mujahadah, sungguh-sungguh. Ya, orang untuk meraih barang bagus di dunia ini, mau beli mobil Alphard, mungkinkah dengan dia hanya memiliki uang 1 juta, 2 juta rupiah? Tidak mungkin. Maka orang yang memiliki angan-angan tinggi, cita-cita tinggi, dia mau beli mobil Alphard misalnya, atau mobil yang paling mahal, maka dia harus mempersiapkan uang yang banyak untuk membeli mobil tersebut. Nggak mungkin dia hanya sekedar mau beli mobil ini, tapi hanya angan-angan, hayalan. Dapat nggak? Nggak dapat. Demikian orang ketika ingin membeli jannah, memperoleh jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia persiapkan untuk membeli itu dengan apa? Amal saleh. Amal saleh. Ya. Maka kata Allah SWT, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta, anak, keturunan itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Ya, kalau harta yang kita miliki kita infakkan di jalan Allah SWT, maka itu dapat kita membeli surga Allah tabaraka wa ta'ala. Anak yang kita didik menjadi anak yang saleh dan salihah, maka ini pun akan memberikan manfaat yang besar kepada orang tuanya. Ya. Memberikan manfaat kepada orang tuanya, dapat membeli surga. Bahkan ketika anaknya saleh, bisa menghafal Quran dan seterusnya, maka Allah berikan dia mahkota dari cahaya. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Maka yang paling kekal, kata Allah tabaraka wa taala, amal saleh. Khairun thawaban wa khairun amala. Maka amal saleh, kata Allah tabaraka wa taala, khairun thawaban, sebaik-baik pahala. Sebaik-baik pahala, wa khairun amala, dan sebaik angan-angan, sebaik cita-cita. Maka ketika seorang berangan-angan berharap akan surganya Allah SWT, maka wajib baginya apa? Mengerjakan amal saleh. Dan inilah sebaik angan-angan. Jadi kalau angan-angan hanya sekedar mikir begitu saja, mimpi, ya hanya maunya begitu tapi nggak berbuat, ini namanya apa? Maghrur, orang-orang yang tertipu, ya, orang yang tertipu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman
menyatakan bahwasanya ja'ala ar-raja'a li ahli al-amal as-salih, yang menjadikan bahwasanya orang-orang yang berharap itu adalah bagi orang-orang yang beramal saleh. Fakadzalika ja'ala al-khaufa li ahli al-amal as-salih. Maka orang-orang yang beramal saleh ada kekhawatiran pada diri mereka ketika mengerjakan amal saleh. Apa kekhawatiran mereka? Fa'ulima anna ar-raja'a wal khaufa an-nafi'a wa huwa maqtarana bihi al-amal as-salih. Ya. Maka ketika seseorang berharap, maka ada rasa khauf, yang rasa khauf itu betul-betul memberikan manfaat, yang ini merupakan qarinah bagi diterima atau tidaknya amal saleh tersebut. Orang-orang saleh ketika mereka beramal, mereka khawatir, ada rasa kekhawatiran. Apakah amalan yang dia lakukan diterima atau tidak? Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ada rasa takut, ya, rasa khawatir kepada Rabb mereka, ya, maka mereka senantiasa berhati-hati. Mereka senantiasa berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka terhadap ayat-ayat Tuhan mereka beriman. Mereka beriman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan ada orang-orang yang mereka ini kepada Tuhan mereka tidak berbuat syirik. Mereka tidak berbuat syirik. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang tatkala mereka diberikan, tatkala mereka memberi apa yang mereka beri, apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka infakkan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka ada rasa takut, hati mereka khauf, ya, annahum ila rabbihim raji'un, karena sesungguhnya mereka kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, karena mereka adalah orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan dan mereka mendapatkan itu. Ya. Disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Ya. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Ya. Faqultu, maka aku katakan kepada Rasulullah SAW, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yashrikun? Ya. Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar, mereka berzina, mereka mencuri? Kata Aisyah ummul mukminin. Sampai mereka takut, sampai mereka khawatir. Faqala, maka Rasul mengatakan, la ya bint As-Siddiq, tidak wahai anaknya As-Siddiq, anak Abu Bakar. Ya. Tidak. Walakinnahum alladhi yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang bersedekah. Wa yakhafuna alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairan. Ya. Akan tetapi mereka orang-orang yang berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah, mereka takut, khawatir kalau amalan-amal mereka tidak terima Allah tabaraka wa taala. Masyaallah. Wa qulubuhum wajilah. Mereka khawatir amalan-amal mereka tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang bersegera dalam kebaikan. Insyaallah. Sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum
mereka khawatir ya bila mana amalan mereka tidak diterima Allah tabaraka wa taala. Maka perhatikan, ma'asyiral muslimin, pemirsa pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahmakumullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa ahal as-sa'adah bil ihsani ma'al khauf. Ya, maka kata mu'allif di sini, Allah tabaraka wa ta'ala mensifati ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, dengan disifatkan ya, bil ihsan ma'al khauf. Mereka melakukan kebaikan dan mereka disertai dengan rasa khauf, rasa khawatir apakah amalanku diterima atau tidak. Ya. Maka dengan itu mereka berhati-hati dalam beramal. Dia jaga keikhlasan, jaga sesuai dengan sunnah. Kemudian kata mu'allif juga wasafa al-ashqiya bil isaati ma'al aman. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala mensifati orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka dengan keburukan, dengan kejelekan, dengan kebinasaan, ma'al aman. Apa? Ma'al aman, merasa aman. Orang yang merasa aman dengan amalnya, bahkan dia berhusnuzan, tenang saja, amalan kita insya Allah baik, khair. Kita sudah sunnah, kita sudah tauhid, kita sudah jenggotan, kita sudah merasa aman. Tidak khawatir dengan amalannya, apakah amalan sudah diterima atau tidak. Lihat, kita perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sampai dikatakan sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang menemani Nabi Muhammad SAW. Apa kata mu'allif di sini? Wa man ta'ammal ahwal as-sahabah wajadahum min ghayatil amal ma la ghayatil khauf. Subhanallah. Lihat, perhatikan. Maka barang siapa memperhatikan secara seksama bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka akan mendapatkan para sahabat fi ghayatil amal, puncak amal mereka disertai dengan rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Puncak takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bagaimana kita? Kita dalam amal banyak enggak takut. Tidak ada rasa kekhawatiran kita terhadap amal kita. Kita merasa aman dengan amalan kita, seolah-olah kita sudah melakukan yang terbaik. Padahal jauh amalan kita. Lihat, sahabat ketika mereka beramal, semangat mereka beramal, disertai rasa takut mereka, disertai rasa harap mereka. Sampai ya disebut nanti di sahabat, rasa takut mereka dengan mereka menunjukkan amal mereka. Ketika mereka ada kekhawatiran, rasa takut mereka, di antaranya mereka ada yang sampai jatuh pingsan, ada yang sakit berhari-hari gara-gara takutnya mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan sebab itu mereka membaguskan amalan mereka. Wa nahnu jama'na baina at-taqsir bil tafrit wal aman. Ya, fa hadza as-siddiq, maka perhatikan di sini di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yaqul, beliau berkata, "Wadidtu anni sa'ratun fi janbi 'abdin mu'min." Fi janbi 'abdi mu'min. Sebutkan oleh Imam Ahmad, ya, kata beliau, wadidtu anni sya'rah, aku ingin sekiranya aku ini menjadi apa?
sehelai rambut di sisi seorang hamba mukmin. Ya. Apa maksudnya? Abu Bakar ingin menjadikan dirinya sehelai rambut di sisi seorang mukmin. Artinya dia hanya ingin menjadi apa? Bukan menjadi seorang manusia, menjadi hamba, dia cukup menjadi sehelai rambut. Ya. Karena apa? Ada rasa kekhawatiran dan takutnya beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau juga mengatakan annahu kana yumsiku bilisani wa yaqul. Suatu ketika dia mengatakan dan sambil memegang lidahnya dan dia mengatakan hadzal ladzi awradani al-mawarid. Inilah kata beliau, inilah yang menggiringku, yang menjadikanku ya apa? Kebinasaan, al-mawarid. Lidah. Ya. Lidah adalah perkara yang sangat ya gara-gara lidah seseorang terjatuh kepada kebinasaan. Dalam perkataan yang lain juga beliau mengatakan, ya ini kita masih akan menceritakan tentang bagaimana rasa takutnya dan khawatirnya para sahabat. Ya. Wa kana yabki katsiran wa yaqulu abku fa illam tabku fatabaku. Abu Bakar adalah seseorang yang paling banyak menangis. Subhanallah, paling banyak menangis. Ya. Sehingga dia mengatakan, maka menangislah. Menangislah kalian, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalau seandainya kalian tidak mampu untuk menangis, maka ecak-ecaklah kalian menangis. Fatabaku. Ya bahasanya ecak-ecaklah. Pokoknya seolah-olah kalian menangis. Ya, buat-buat sehingga kalian seolah-olah menangis. Saking begitu menunjukkan kita ini menundukkan diri kita, tawadhu'nya kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga beliau idza qama ila salati ka'annahu 'audun min khasyatillah azza wajalla. Bahwasanya Abu Bakar juga tatkala dia melakukan salat maka seolah-olah dia itu seperti apa? Tiang ya karena takutnya dia kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau tiang itu enggak bergerak, mantap. Saking apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bergoyang sedikit pun. Ya. Tidak bergoyang sedikit pun. Ada lagi perkataan beliau, wallahi lawadittu anni kuntu hazihi syajara tu'kal wa tudqat wa tu'dad. Kata beliau, sekiranya aku ini menjadi apa? Pohon ini menjadi sebatang pohon. Tu'kal wa tu'dad. Ya, dimakan kemudian ditebang. Mauin seperti itu. Artinya ketika mati sudah nggak ada tanggung jawab, nggak punya beban. Sahabat. Ada lagi perkataan beliau, qala Qatadah balaghani anna Abu Bakar, telah sampai berita kepadaku bahwasanya Abu Bakar itu waridtu anni hadiratun
ta'kuluni ad-dawab. Aku senang kalau aku ini menjadi apa? Ya, dedaunan yang hijau yang aku dimakan oleh binatang ternak. Ya. Apa alasan Abu Bakar mengatakan ini? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, hada Umar qara'a surat At-Tur hatta idza balagh. Tatkala Umar membaca surat At-Tur sampai kepada ayat inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ya, sesungguhnya azab Allah, azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Tatkala beliau radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, baka washtadda buka'uhu hatta marada wa 'aduh. Ya. Tatkala sampai kepada ayat ini, Umar bin Al-Khattab beliau menangis, washtadda buka'uhu, menjadi-jadi tangisannya. Beliau menjadi-jadi tangisnya. Luar biasa tangisan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai gara-gara beliau membaca ayat ini hatta marad, sampai beliau sakit. Jatuh sakit, subhanallah. Demikian kekhawatiran para sahabat radhiyallahu anhu. Padahal Umar biasa gagah perkasa. Siapa nggak takut sama dia? Manusia takut, musuh. Setan lagi takut. Ya. Setan itu kalau ada Umar lewat maka dia mencari jalan lain. Tapi tatkala sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, baka washtadda buka'uhu hatta marat, sampai dia sakit. Kemudian kami, kata para sahabat, mendatangi beliau. Ya. Sampai sahabat yang lain mendatangi beliau, menjenguk beliau. Banyak lagi yang lainnya. Sama-sama dikatakan dalam hadis yang lain, wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattan aswadan minal buka. Didapati pada wajah beliau Umar bin Al-Khattab dua garis yang hitam, ya, ke bawah. Apa itu? Garis bekas air tangisan. Saking begitu menangis terus, maka air matanya pun membekas. Ada dua garis. Subhanallah. Wajar. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an. Ya Utsman, apa kata Utsman? Tentang Utsman, kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta tabtalla lihiyatuh. Ya. Utsman bin Affan apabila beliau berhenti ziarah kubur, ya, sampai beliau kepada kubur, ya beki, maka beliau menangis. Beliau menangis sampai jenggotnya basah. Sampai jenggotnya basah. Maka beliau katakan, "Lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyuhuma
ayyatuhuma yu'mar bi lakhtartu anna akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatuhuma asir. Ya, kata beliau, kalau seandainya ya antara surga dan neraka, kalau seandainya aku ini, ya kata beliau, kalau seandainya aku ini antara surga dan neraka, yang mana aku tidak tahu kemana akan aku diperintahkan memasukinya, atau surga atau neraka, maka kata beliau apa? La akhtartu, maka akan aku pilih agar aku menjadi apa? Menjadi debu saja. Ketika beliau mengatakan antara aku berada di antara surga dan neraka dan akan diperintahkan kepadaku, sebelum aku tahu itu kata beliau, maka sebaiknya aku menjadi debu. Apa? Karena kekhawatiran. Ya. Qabla an a'lama, ya sebelum aku mengetahui akan ditetapkan kemana aku. Ya. Surga atau neraka. Pun demikian Ali bin Abi Thalib yang beliau banyak menangis dan takutnya luar biasa. Ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, wa kana yashtaddu khawfuhu min isnatain. Beliau dua hal yang sangat beliau khawatirkan. Rasa takut beliau amat sangat itu takut kepada dua hal. Kepada dua hal. Apa kata beliau? Tulul amal wa tiba'il hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Qala, adapun tulul amal, panjang angan-angan kata beliau, fayunsi al-akhirah. Panjang angan-angan ini akan melupakan akhirat. Orang yang panjang angan-angan melupakan akhirat, dia akan lupa akhirat. Amma tibaul hawa fayusuddu 'anil haqq. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dirinya dari kebenaran. Akan menghalangi dirinya dari kebenaran. Maka kata beliau, ala wa inna dunya qad wallat mudbirah. Maka ketahuilah, kata beliau, maka ketahuilah bahwasanya dunia akan kita tinggalkan. Dunia akan ditinggalkan, wal akhirah muqbilah. Adapun akhirat akan kita temui, akan dihadapi. Wal kulli wahidatin banun, dan masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak. Salah satu dari kedua yang memiliki anak. Fakunu min abnil akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena dunia hari ini kata beliau kita beramal, tidak ada hisab, belum ada hisab. Ya, hari ini dituntut untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kapan balasannya? Besok. Sekarang kita beramal dulu, bekerja dulu, hasilnya besok. Pahala yang ditunda. Adapun besok kata Ali bin Abi Thalib, hisabun wal amal. Adapun besok di akhirat dihisab. Semua amalan akan dihisab. Tidak ada amal lagi. Salat enggak, zakat enggak ada lagi. Ibadah kita di sana. Tinggal kita akan meraih apa yang telah kita pernah usahakan di dunia. Ya. Dan juga Abu Darda
Abu Darda siapa? Abu sahabat. Abu Darda termasuk Ahlus Suff. Ya. Apa kata Abu Darda? Inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah ay yuqalu li. Yang aku khawatirkan, kata beliau, yang sangat-sangat aku takutkan atas diriku di yaumil qiyamah besok, ketika dikatakan kepadaku, wahai Abu Darda, qad alimta, engkau memiliki ilmu, engkau alim. Ya. Fa kaifa amilta bima alimta? Apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau miliki? Ini yang beliau khawatirkan, ini yang beliau sangat-sangat takutkan. Ya, Darda. Wa kana yaqul, dan juga diberkata, "Lau ta'lamuna ma antum la akuna ba'da al-mauti lamma akaltum ta'aman ala syahwah wala syaribtum syaraban ala syahwah wala dakhaltum baitan tastadhilluna fihi wala kharajtum ila as-sa'id tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum waladtu anni syajaratun ta'dadu thumma tu'kal." Ya. Kalau seandainya kalian mengetahui, ya, apa yang akan terjadi setelah kematian, maka kalian tidaklah akan makan memilih sesuai dengan syahwat kalian. Kalian minum sesuai dengan syahwat kalian. Tidak akan kalian pilih seperti itu. Kalian makan, minum, tidak akan memilih sesuai dengan syahwat kalian. Ya. Kalian akan masuk ke rumah dan berlindung di dalamnya, maka niscaya kalian akan keluar ke lapangan dan kalian akan memukul dada-dadah kalian dan kalian akan menangisi diri-diri kalian. Maka kata beliau, lawadittu, maka sekiranya aku ingin menjadi apa? Pohon saja. Pohon yang dia ditebang dan dimakan. Ini perkataan Abu Darda. Masya Allah, artinya kekhawatiran luar biasa terhadap dirinya. Ya. Takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bagaimana orang saleh di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam masalah ini, ya. Jangan sampai nanti, maka di sini jelas bagi kita mana husnudzan, mana al-maghrur, orang-orang yang tertipu, orang yang terpedaya. Berkata Tamim Ad-Dari ketika beliau membaca surat Al-Jasiyah, falamma ata ala hadhil ayat, tatkala beliau sampai kepada ayat am hasibal ladzina ajramu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika Tamim Ad-Dari, siapa Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat yang dia aslinya seorang pendeta. Dan salah satu riwayat hadis yang bercerita tentang masalah Dajjal beliau radhiyallahu an. Yang dia berlayar, ya, sehingga dia pernah melihat Dajjal di suatu pulau. Ya. Apa kata beliau ketika beliau sampai kepada ayat, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira, kata beliau. Ya, kata Allah SWT, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Ya. Ini orang-orang melakukan kejahatan seolah-olah mereka pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang beriman, orang-orang beramal saleh mendapatkan kebaikan, meraih jannah dan seterusnya. Kalla, maka tidaklah sesekali. Yang sampai beliau katakan ja'ala yarud, maka beliau membaca ayat ini berkali-kali, diulang-ulang. Tamim Ad-Dari membaca ayat ini diulang-ulang oleh beliau. Wa yabki hatta asbah, dan beliau menangis sampai pagi. Tamim Ad-Dari, subhanallah.
Inilah keadaan sahabat radhiyallahu anhu. Berkata juga Abu Ubaidah, ya, Amir ibn Jarrah, kata beliau, wadidtu anni kabshun fadhabahani ahli wa akilu lahmi wa hasaw maraqi. Kata Abu Ubaidah, sekiranya aku ini menjadi domba jantan. Sekira aku ini menjadi domba jantan, fazabahani, aku ini disembelih. Aku disembelih oleh keluargaku, kemudian aku dimakan. Ya, aku dimakan, dagingku dimakan, kemudian kuahnya dihirup. Kuahnya dihirup. Artinya subhanallah, mereka begitu khawatir dan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kata muallif di sini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahasan sangat panjang, kalau kita bahas sangat panjang sekali. Ya. Dan Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, bab khauful mu'min min ay yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Ya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari membuat satu bab khusus dalam sahihnya. Apa babnya? Bab takutnya seorang mukmin, ya, dari tertolaknya atau terhapusnya amalannya sementara dia tidak merasakan. Al-Imam Bukhari membuat bab khusus, ya. Demikian, yang namanya orang mukmin mesti dia merasa khawatir dan takut. Kalau seseorang beribadah, beramal, tidak terdetik sedikit pun rasa khawatir dan takutnya amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda baiknya. Khawatir kalau tidak diterima dan seterusnya. Kalau dia merasa aman, insyaallah, mudah-mudahan diterima. Yakin diterima. Ini naudzubillah, tsumma naudzubillah. Terakhir dalam bahasan kali ini, berkata Ibnu Abi Mulaikah, apa kata beliau? Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq. Kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imanin Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku mendapatkan 30 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Ibnu Abi Mulaikah, aku mendapatkan 30 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka takut akan nifak yang ada pada jiwa mereka, pada hati mereka. Khawatir mereka, jangan-jangan ada rasa nifak pada hati mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengatakan sesungguhnya iman kami, ya, iman mereka ini seperti imannya Jibril, imannya Mikail. Enggak pernah ada satupun dari mereka yang mengatakan demikian. Yang ada apa? Mereka khawatir kalau mereka ada nifak dalam hati mereka. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab bertanya kepada siapa? Kepada Huzaifah. Ya. Fakan Umar bin Al-Khattab yaqulu li Huzaifah. Berkata Umar bin Al-Khattab kepada sahabat Huzaifah. Apa kata beliau? Anshudukallah. Aku bertanya kepadamu, ya, atas nama Allah. Aku bertanya kepadamu demi Allah, atas nama Allah, kata
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kata Umar bin Khattab, "Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku di hadapanmu wahai Hudzaifah? Apakah aku termasuk salah seorang yang disebut Rasulullah orang munafik? Subhanallah. Kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu an, apakah Rasulullah menyebut diriku kepadamu aku termasuk orang munafik? Fayaqul la wala uzakki ba'daka ahad. Ya, maka aku tidak akan menyebutkan setelahmu seorang pun. Ya. Sampai demikian bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum kekhawatiran mereka, rasa takut mereka kepada yakni diri mereka. Ya, iman mereka, amal mereka dan semuanya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, inilah kiranya tentang perkara husnudzan, ya, berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala, dan al-ghurur, al-maghrur, orang yang tertipu, ya, yang terpedaya. Maka hakikatnya orang-orang yang husnudzan billah, orang yang berbaik sangka, akan melahirkan memberikan motivasi, semangat untuk beramal, tidak sebaliknya, ya. Ketika itu terjadi sebaliknya, maka hakikatnya orang-orang seperti ini adalah orang tertipu, orang yang terperdaya, ya, dengan diri mereka, dengan amal mereka, ya, semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bila benar semua datang dari Allah tabaraka wa taala, bila ada kekeliruan semata, kekurangan, kealfaan dari saya pribadi, wallahu alam bissawab. Ya, kita cukupkan. Ada pertanyaan?